Halo, bersama saya Dr. Olivia Tantana, spesialis THT. Kita pada hari ini akan membahas tentang hipertrofi adenoid. Adenoid merupakan salah satu bagian dari cincin Waldeyer, yaitu sistem pertahanan pertama dari tubuh kita. Adenoid biasanya disebut juga sebagai tonsilla pharyngeal. Pembesaran adenoid merupakan pembesaran dari tonsilla pharyngeal yang terjadi pada masa remaja dan remaja. Karena pada masa kelewat remaja atau puber, adenoid ini akan mengalami regresi atau menghilang. Normalnya nasofaring dan adenoid banyak ditemukan organisme. Jadi terdapat di saluran pernafasan bagian atas yang aktif sesaat setelah kita lahir. Organisme-organisme yang dapat muncul di daerah adenoid merupakan yang sejak lahir atau mulai berkembang, Lactobacillus, Streptococcus anaerobic, Actinomyces, Lusobacterium, Nocardia. Sedangkan flora-flora normal yang biasanya kita temukan adalah Alpha Hemolyticus Streptococcus, Eurococcus, Corynebacterium, Staphylococcus, Neisseria, dan Micrococcus serta Stomacoccus. Secara fisiologis, adenoid mengalami pembesaran pada usia puncak yaitu sekitar 3-7 tahun. Apabila faktor infeksi, pembesaran adenoid bisa disebabkan oleh gejala asimptomatis ya, tanpa gejala, atau didapatkan pada anak yang mengalami infeksi kronis atau infeksi pada saluran napas yang berulang atau recurrent. Fungsi adenoid ini adalah merupakan bagian dari imunitas tubuh. Banyak alergen yang bersama udara yang dihirup dijebak pada lapisan permukaan adenoid yang terdiri dari sel-sel epitel berselia yang ditutupi oleh lapis tipis dari lendir yang bergerak konstan. Alergen yang terperangkap dari lendir didorong turun ke faring sehingga terjadi gerakan menelan pada otot faring dan turun ke lambung. Di daerah lambung, epitelnya lebih resisten terhadap alergen. Adenoid merupakan jaringan limfoid yang bersama dengan struktur lain dalam cincin Waldeyer memproduksi IgA sebagai sistem pertahanan terdepan dari invasi kuman mikroorganisme serta molekul benda asing. Pada balita, jaringan limfoid pada cincin Waldeyer ini kecil, sedangkan pada usia 4 tahun bertambah besar karena ada aktivitas imun di mana tonsil dan adenoid atau pharyngeal tonsil merupakan organ limfoid pertama yang memfagosit kuman-kuman patogen. Hipertrofi ini merupakan respon terhadap kolonisasi flora normal dari mikroorganisme patogen, pembesaran jalan napas sehingga bernafas dengan mulut terbuka dan untuk mempermudah nafas. Bila membuat suara pada pasien dengan hipertrofi adenoid berubah pada obstruksi jalan napas nasal. Pembesaran adenoid dapat menyebabkan obstruksi pada tuba eustachius yang akhirnya menjadi tuli konduktif karena adanya cairan dari telinga tengah akibat tuba eustachius yang tidak bekerja efisien karena adanya sumbatan. Jadi pembesaran adenoid ini efeknya banyak sekali ya, karena posisinya yang berada di daerah nasofaring sehingga menimbulkan pasien susah untuk bernafas, menimbulkan obstruksi jalan nafas serta gangguan pada tuba eustachius. Gejala klinis dari adenoid adalah obstruksi nasi oleh adenoid yang menyumbat parsial atau total respirasi sehingga terjadi ngorok, percakapan hiponasal atau kita sebut biasanya sengau, dan bernafas dari mulut biasanya pada anak-anak ya. Dapat pula terjadi resiko infeksi saluran napas bagian bawah apabila tidak mendapat terapi. Karakteristik dari pasien adenoid adalah salah satunya facies adenoid, yaitu kondisi mulut yang terbuka, gigi atas prominen, bibir atas pendek, hidung kecil, maksila berkembang tapi kecil ya, hipoplastik, sudut alveolar dari atas lebih sempit, serta arcus palatum yang tinggi. Gejala klinis pada sumbatan tuba eustachius ini dapat menyebabkan otitis media serosa, baik recurrent maupun otitis akut, otitis media kronis, dan dapat terjadi tuli konduktif. Obstruksi ini menyebabkan perbedaan kualitas suara, serta gejala lain yaitu dapat menimbulkan sleep apnea, adanya episode apnea pada saat tidur, dan hipersomnia pada siang hari, disertai hipoksimia dan bradikardi. Ini dapat terjadi karena adanya obstruksi sentral maupun campuran.
Faktor resiko terjadinya hipertrofi adenoid adalah anak usia 3-7 tahun, pada dewasa dengan yang menderita alergi atau hidungnya sensitif, pemakaian antibiotika yang berlebihan, pemakaian terapi dari operasi adenoidektomi yang berlebihan pada saat operasi. Untuk diagnosis, kita perlu mengadakan anamnesis, yaitu biasanya dengan melihat keluhannya ya, jadi pilek lama, kualitas suara berkurang, pernapasan melalui mulut, mendengkur, serta disertai dengan gangguan tidur atau sleep apnea. Pada pemeriksaan fisik secara direct akan melihat transoral langsung ke dalam nasofaring. Rinoskopi anterior kita bisa melihat bayangan dari adenoidnya ini ya, bayangan dari palatum mole. Pada saat pasien mengalami I akan terhambat oleh pembesaran adenoid. Jadi kalau kita bisa melihat bayangan dari palatum mole yang bergerak ke atas, maka fenomena palatum mole termasuk negatif atau tidak ada pembesaran adenoid. Menggunakan pemeriksaan laringoskopi indirect dapat menggunakan cermin dan lampu kepala. Ini dinamakan rinoskopi posterior. Untuk diagnosa, pemeriksaan penunjang biasanya bisa dilakukan radiologi, yaitu menggunakan foto polos leher lateral. Kita lihat bayangannya, atau bisa dilakukan endoskopi. Tapi endoskopi ini kadang sulit ya apabila pasiennya masih anak-anak. Endoskopi ini bisa juga digunakan untuk mendiagnosis adenoid hipertrofi atau infeksi adenoid, atau terjadi insufisiensi velofaringeal atau penyempitan di daerah velofaringeal. Menggunakan CT scan dan MRI juga bisa digunakan ya. Ini adenoid, jadi ini saluran napas kita ya. Adenoid ini harusnya saluran napas ini kan bentuknya seperti ini, mengikuti rongga dari tenggorok ya. Tapi ini kalau pembesaran adenoid ini batasnya segini, ini terjadi pembesaran di sininya. Untuk penata laksanaan hipertrofi adenoid, maka dapat diberikan terapi steroid, yaitu pemberian steroid intranasal juga bisa, atau steroid per oral biasanya dapat mengecilkan adenoid sampai 10%. Terus bisa juga apabila menetap besarnya, maka bisa dilakukan adenoidektomi. Adenoidektomi merupakan kuretase dengan memakai adenotom. Adenoidektomi ini dapat meminimalisir terjadinya rekarensi pada anak atau mengurangi resiko terjadinya efusi telinga tengah yang persisten atau otitis media yang rekaren. Indikasi untuk dilakukan adenoidektomi adalah apabila terjadi sumbatan hidung yang menyebabkan bernafas lewat mulut, sleep apnea, gangguan menelan, gangguan bicara, kelainan bentuk wajah, muka, dan gigi, atau biasanya kita sebut sebagai adenoid face. Infeksi, yaitu apabila terjadi infeksi adenoiditis berulang atau kronis, otitis media efusi berulang, otitis media akut berulang, serta kecurigaan adanya neoplasma jinak atau ganas. Untuk komplikasi adenoidektomi, yang pertama adalah perdarahan, insufisiensi parafaringeal, terjadi apabila penutupan palatum tidak lengkap ke dinding nasofaring, disertai dengan disfungsi anatomi. Tortikolis, yaitu menyebabkan leher menjadi miring ke satu sisi, serta nasofaring stenosis. Ini sangat jarang ya. Komplikasi lainnya adalah rekarensi. Jadi kalau kita untuk melakukan adenoidektomi dan menyisakan banyak jaringan adenoid, maka akan bisa tumbuh lagi adenoidnya. Karena adenoid ini tidak seperti tonsil yang mempunyai kapsel. Adenoid ini tidak ada kapsel, jadi untuk batas-batasnya kita juga lebih susah untuk melihat pada saat operasi. Infeksi nasofaring akibat adenoidektomi. Tindakan adenoidektomi adalah resiko perdarahan ya. Kalau kurang bersih maka perdarahannya akan banyak. Jika terlalu dalam akan terjadi kerusakan pada dinding belakang faring. Bila kuretase terlalu lateral maka torus tubarius akan rusak dan dapat menimbulkan obstruksi dari tuba eustachius serta timbulnya tuli konduktif. Ini bayangan kita dari adenoid atau pharyngeal tonsil ya. Jadi hidung ini mentok, dia pas di daerah nasofaring. Terima kasih.